Halo sahabat Republik Investor, di video kali ini kita akan mengulas video lanjutan yang sebelumnya itu berkaitan dengan reksadana. Nah, kali ini kita masih berada di dalam aplikasi dari Mandiri Sekuritas, yaitu adalah aplikasi MOS versi mobile. Nah, di video kali ini kita akan fokus coba memperlihatkan ke rekan-rekan dan sahabat Republik Investor semua bagaimana cara untuk melakukan penjualan dari reksadana. Nah, sekarang kita coba lihat. Kita coba ke bagian menu terlebih dahulu yang ada di sebelah kanan atas ini untuk bisa mengakses tampilan reksadana atau mutual fund-nya. Lalu sahabat semua bisa memilih mutual fund yang ada di sini. Nah, ini tinggal diklik saja. Nah, ini adalah tampilan menu dari reksadana ya. Memang sebenarnya ada beberapa menu yang sempat saya jelaskan juga di video sebelumnya. Teman-teman jangan sampai lupa, di bagian menu ini saya akan coba kembali menjelaskan bahwa ada beberapa poin penting sebenarnya di sini untuk bisa kita mendapatkan hasil yang optimal dari reksadana ini. Dan dari menu-menu ini saya coba ulas sedikit lagi untuk teman-teman bisa kembali mengingat beberapa hal yang mungkin sempat saya sampaikan juga di video sebelumnya terkait pembelian reksadana pada saat itu. Nah, pertama, sama seperti di saham, di reksadana juga ada yang namanya portofolio. Nah, portofolio ini tampilannya tentu saja berbeda dengan tampilan portofolio yang ada di saham. Perbedaannya hanya berada di dalam isinya aja, tapi terkait dengan reksadana apa saja yang kita pegang, posisinya profit atau loss, lalu secara total keseluruhan posisinya seperti apa. Nah, hal-hal itu juga bisa kita lihat persis sama seperti yang ada di saham, yang membedakan adalah hanya isinya saja. Lalu di sini ada beberapa hal yang mungkin teman-teman perlu perhatikan dari bagian order. Ya, jadi di bagian order ini ada beberapa hal. Pertama ini ada subscription. Jadi bedanya antara stok yang ada di sini, stok yang ada di sini dengan mutual fund, itu perbedaannya ada di istilah-istilahnya saja. Nah, kalau di reksadana untuk pembelian istilahnya adalah subscription. Jadi ini istilah untuk melakukan pembelian reksadana. Lalu sebaliknya untuk melakukan penjualan, kalau di saham itu kan sell. Nah, kalau di reksadana itu namanya redemption. Jadi kita coba ingin mencairkan reksadana yang posisinya sudah ada di portofolio kita. Nah, lalu sebenarnya ada beberapa hal menarik lagi yang sebenarnya juga bisa dimanfaatkan oleh kita, yaitu kita bisa berpindah-pindah atau kita bisa switching antara reksadana yang saat ini ada di portofolio, lalu kita pindahkan atau kita tukar dengan reksadana yang lain. Nah, ini sangat memungkinkan dan rekan-rekan sahabat Republik Investor bisa mengikutinya karena ini beberapa alternatif yang bisa kita manfaatkan untuk mengoptimalkan profit ya. Jadi silakan bisa dipelajari dulu nanti dari menu ini dan bisa dicoba di otak-atik lagi kira-kira mau tukar-tukar kemana nih. Nah, lalu yang keempat, ini juga yang gak kalah menarik ini adalah installment. Nah, installment ini difungsikan untuk sahabat Republik Investor yang memang menginginkan pembelian secara berkala. Jadi bagaimana proses teknisnya? Sebenarnya sederhana. Misalkan kita punya dana 10 juta di portofolio kita, lalu kita membelanjakan secara installment atau kita membelanjakan untuk rutin setiap bulan. Nah, per bulannya itu misal kita input 500.000 misalkan. Nah, jadi bulan depan akan otomatis lagi portofolio kita kepotong 500.000. Nah, itu nanti akan otomatis dibelikan dengan produk reksadana yang sudah kita tentukan di awal, dan besarannya pun bisa kita tentukan di awal, sekaligus jangka waktu penarikannya itu pun bisa kita tentukan di awal. Nah, tentu saja dalam hal ini saya tidak akan menjelaskan terlalu detail, mungkin nanti kita akan coba jelaskan lagi di video yang ketiga terkait dengan reksadana untuk saya jelaskan kembali detail mengenai
Ini ada switching, ada redemption, ada subscription, mungkin ada beberapa dari rekan-rekan yang belum terlalu jelas, nanti akan saya coba jelaskan di video yang ketiga mungkin ya. Nah sekarang saya coba akan lanjutkan untuk melakukan penjualan dari reksadana. Nah tentu saja kita bisa masuk ke bagian yang redemption ya, sesuai yang tadi sudah kita sampaikan di awal. Kita tinggal klik saja bagian redemptionnya. Nah, di bagian redemption ini sama seperti di saham, kita akan diarahkan untuk memilih beberapa portofolio yang ada di reksadana yang ada di portofolio kita. Nah, dalam hal ini saya sudah menyiapkan sebagai salah satu contoh satu reksadana yang waktu itu sempat kita beli ya. Kalau nggak salah itu di tahun 2020 di sekitar bulan September waktu itu. Nah, kalau teman-teman punya beberapa reksadana lagi nanti akan tampil di sini juga beberapa daftarnya ya. Kebetulan di sini saya hanya mencontohkan ada satu reksadana. Nah, sekarang kita coba pilih reksadananya. Tinggal kita klik saja. Nah, di sini sudah langsung bisa ke input nih beberapa pilihan reksadana kita. Nah, di sini yang saya punya adalah Syailendra Dana Kas atau singkatannya tadi SDK ya. Jadi sama seperti di saham, di reksadana juga ini ada singkatan ya, di sini SDK atau Syailendra Dana Kas. Nah, di sini kita tinggal input saja berapa jumlah yang mau kita jual ya. Ini kalau seandainya di saham kan satuannya lot. Nah, kalau di reksadana ini istilahnya itu unit. Jadi berapa unit kita punya nih? Nah, di sini saya punya ada sekitar 71 unit. 71,19 sekian gitu ya. Nah, kita tinggal pasang saja atau kita tinggal klik saja ini yang all ya. Kalau kita mau melakukan penjualan secara keseluruhan, kita tinggal klik saja untuk all-nya. Nah, nanti akan ke input secara keseluruhan reksadana yang mau kita jual 71.000,19 sekian. Nah, di sini biasanya ya nanti akan muncul fee rate per unitnya, atau nanti biasanya akan muncul ya kalau memang ternyata reksadana yang kita pilih ya itu adalah reksadana yang membebankan atau yang membebankan adanya fee. Nah, ini akan muncul estimasi fee value-nya juga akan muncul di sini. Nah, tapi kalau dalam hal ini Syailendra Dana Kas ini tidak muncul nih untuk fee rate-nya atau estimasi fee-nya juga nggak muncul. Artinya bisa dibilang ini adalah free ya untuk penjualannya. Nah, waktu kita melakukan pembelian juga waktu itu pembeliannya tanpa adanya fee ya. Jadi memang kalau reksadana dana kas ini ya karena sifatnya juga bisa fleksibel ya. Nah, ini mungkin akan sangat mudah gitu untuk kita bisa mencairkan. Nah, tapi kalau kita membeli reksadana yang isinya itu adalah reksadana pendapatan tetap atau yang berhubungan dengan instrumen jangka panjang, nah biasanya itu akan dikenakan fee rate atau nanti akan muncul nih estimasi fee-nya, karena memang itu investasi untuk jangka panjang tapi kita sudah cairkan ya dalam jangka waktu hanya beberapa bulan. Nah, biasanya itu akan kena bunganya gitu akan kena fee transaksinya seperti itu. Nah, sekarang kita coba bisa langsung lakukan ya, kita ini langsung praktek dengan akun yang asli. Jadi kita bisa langsung klik submit. Nah, nanti harus menunggu prosesnya beberapa waktu ke depan. Kalau nggak salah ya paling lama sih 1 minggu itu udah bisa cair ya 5 hari lah. Nanti kita tinggal bisa sambil ikuti di bagian order listnya juga nanti bisa kita cek. Nah, sekarang kita coba submit terlebih dahulu. Kita coba submit. Nah, ini akan keluar ya untuk keterangannya. Di sini kita klik saja untuk agree-nya. Nah, di sini sudah muncul ya memang nggak ada fee-nya ternyata nih. Fee-nya masih 0 rupiah. Jadi penjualannya ini akan kita dapatkan 100% nih hasil penjualannya. Sekarang kita confirm ya, kita klik yang di sini. Oke, di sini sudah masuk ke order list ya. Kita disuruh lihat di status ordernya ya terkait dengan proses redemption kita. Di sini sudah komplit. Jadi kita tinggal klik status ordernya.
Kita klik status ordernya yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ya pesanan kita di tanggal 28 Maret. Di sini kita bisa lihat berbagai macam keterangan terkait dengan jumlahnya ya. Di sini ada jumlah yang kita pasang untuk jual, dan di sini ada statusnya nih yang paling penting. Statusnya pending. Tentu saja kita menunggu sampai dengan statusnya itu dan atau memang sudah benar-benar terjual. Nah, hasil jualannya nanti akan masuk ke dalam portofolio kita. Jadi akan masuk ke dalam portofolio, posisinya sebagai cash ya. Jadi bisa kembali ditransaksikan untuk beli reksadana atau bisa juga untuk membeli saham, karena portofolio atau cashnya itu, cash yang ada di portofolio kita itu bisa untuk mutual fund, bisa juga untuk stok. Jadi ini satu kesatuan gitu portofolio kita. Kita coba cek portofolio kita. Nah, di sini portofolio kita udah nggak ada nih yang seharusnya ada di sini ya. Tadi untuk yang Sailendra dan Akas sekarang sudah pindah ke bagian order list. Di sini kita coba lihat bagian order listnya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sahabat Republik Investor bisa cek di bagian sini order list nih. Nah, di sini juga ada list installment ya. Jadi beberapa reksadana yang mungkin kita melakukan pembelian secara mencicil ya setiap bulannya, itu juga bisa kita lihat list installmentnya. Nah, di sini kita kembali lihat untuk order listnya ya. Ini untuk kembali meyakinkan bahwa order kita sudah sesuai ya. Ini sudah oke orderan kita. Sepertinya memang sudah tidak ada masalah. Nah, mungkin itu beberapa hal yang mungkin saya sampaikan untuk teman-teman yang mungkin aktif menggunakan transaksi atau menginginkan nih transaksi dari reksadana. Nah, itu saya sudah jelaskan beberapa teknik atau cara untuk melakukan penjualan dari reksadana. Untuk pembeliannya, teman-teman bisa melihat videonya di channel YouTube Republik Investor di beberapa bulan yang lalu ya. Jadi kita bisa sambil melihat ya cara pembeliannya sekaligus cara untuk melakukan penjualannya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa terus mendapatkan keuntungan. Salam profit, terima kasih.